pada saat Harlah Gerindra kemarin itu adalah himbauan ya, anggap itu himbauan. Saya mesti mengistilahkannya itu himbauan dari Ketua Umum Gerindra yang juga adalah Presiden untuk mengajak koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Ya di satu sisi memang kalau kita lihat dari sudut pandang stabilitas pemerintah itu bagus, ya kan. Tetapi secara teori ilmu politik tidak ada di dalam sistem presidensial yang menerapkan multi partai ekstrim seperti kita sekarang. Koalisi permanen itu kan nggak ada dalam teori. Tetapi Prabowo menghimbau seperti itu dan respon dari partai-partai sejauh ini memang belum kelihatan, entah menolak atau mengafirmasi itu. Nah, menurut Bung Ginting, dilihat dari perjalanan Presiden Prabowo ini kan masih panjang ya, masih sekitar, anggaplah masih 5 tahun lagi ya. Nah, dengan dicanangkannya koalisi permanen ini, banyak yang mengatakan, wah kok koalisi permanen, oposisi bagaimana, check and balances-nya seperti apa? Mungkin Bung bisa mengulas dulu nih tentang koalisi permanen ini. Iya, ini pesta memang belum berakhir. Artinya Prabowo sedang menikmati pesta kemenangannya. Dan ini karena baru berlangsung sekitar 4 bulan saja. Nah, di tengah pesta ini, maka dia melakukan menurut saya pendadakan strategis. Pendadakan strategis ini kalau di istilah militer adalah serangan cepat, tepat, dan itu membuat lawan-lawan politiknya, lawan-lawannya terperangah karena belum mempersiapkan segala sesuatu. Nah, koalisi permanen yang ditawarkan Prabowo Subianto itu, dia memanfaatkan momentum ketika tingkat kepercayaan publik terhadap dirinya itu sangat tinggi. Artinya lebih tinggi daripada era pertama SBY maupun Jokowi pada saat menjadi presiden. Nah, kesempatan itu kemudian dia ambil, jadi terdadak semuanya. Loh, ini koalisi seperti ini. Nah, tentu saja keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari batalnya atau MK memotong parliamentary threshold dan juga presiden threshold. Sehingga semua partai politik itu berkesempatan untuk memunculkan kadernya di dalam pemilu presiden ke depan. Nah, tentu Prabowo ingin juga menginginkan koalisi permanen ini supaya dapat mengendalikan kohesivitas, soliditas, dan juga solidaritas, dan yang terpenting adalah loyalitas partai-partai politik di dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Karena tentu saja ini godaan yang sangat menarik sekali di tengah keputusan MK memberangus parliamentary threshold dan presiden threshold, maka partai politik semuanya punya kesempatan. Maka dia ingin melihat situasinya, ini termasuk reaksinya. Apa reaksinya? Tentu menurut saya tidak mudah bagi Prabowo untuk mengendalikan partai-partai politik, apalagi partai politik yang tokohnya itu sekali berdia. Misalnya SBY atau Surya Paloh yang usianya hampir sama dengan Prabowo. Di luar sana juga ada Megawati yang lebih senior. Ini yang agak sulit dikendalikan oleh Prabowo Subianto. Jadi ada 3 tokoh dong? Ada 3 tokoh. Tapi di luar itu masih bisa dia kendalikan. Termasuk misalnya Golkar, karena masih dipimpin Bahlil. Tapi kalau yang nanti mimpin adalah senior, misalnya Luhut Binsar Panjaitan, Abu Rizal Bakri, atau tokoh-tokoh sekaliber Agung Laksono dan lain-lain, tentu dia akan berhitung lagi. Jadi ini tentu saja dia perhitungkan konflik yang akan terjadi, maka ini tawaran yang bisa menjadi konsensus bersama. Jadi di tengah konflik itu kan harus ada konsensus. Nah, tawaran ini untuk soliditas menjelang 2029 mendatang. Tentu seperti biasanya partai politik itu akan guncang karena punya kepentingan-kepentingan yang berbeda. Misalnya
dia harus menyelamatkan partainya untuk maju dalam pemilu legislatif. Ini kan pertarungan juga di antara 8 partai politik ini. Tentu saja Prabowo juga melihat Gerindra ini posisi nomor 2. Ya. Di bawah Golkar, ya kan, di Koalisi Indonesia Maju. Nah, tentu dengan kondisi seperti ini, karena sistem pemerintahan kita presidensial, Ya. maka presiden menjadi leader. Kesempatan bagi dia untuk bisa mengendalikan, walaupun posisi Gerindra nomor 3 hasil pemilu legislatif nasional. Nah, ini juga tawaran yang belum jelas dalam pengertian permanen seperti apa, ya kan? Kan harus ada kontrak politiknya. Betul, dan itu belum terjadi kan? Belum terjadi. MOU-nya seperti apa? Sampai berapa lama? Apakah hanya untuk 2,5 tahun atau untuk apa? Apakah untuk permanen di parlemen? Apakah di eksekutif? Bagaimana pembagiannya dan segala macam? Jadi masih terlalu jauh, Bung, untuk dilaksanakan. Kalau dilihat di tingkat urgensinya ya, ini disampaikan oleh Presiden Prabowo, apakah ini ditawarkan sejak dini ya, early gitu ya, ketika Presiden atau Prabowo mengkalkulasi kalau nggak diikat dengan komitmen koalisi permanen, ya kan, bisa jadi ini bisa setahun aja nih, bisa dikendalikan. Iya. Artinya bisa saja Prabowo mungkin melihat 2026, 2027, karena setelah itu mulai semua partai pasti akan mencari simpati dari masyarakat karena mendekati pemilu juga ya kan, 2029. Apakah itu yang menurut Bung yang melatar belakangi Prabowo menawarkan koalisi permanen kepada Kim Plus ini? Ya, saya kira berbagai kepentingan ada di kepala Presiden Prabowo. Siapapun yang menjadi presiden, dia ingin melanjutkan pada periode kedua. Ya. Ketika tawaran itu muncul, kan juga belum ada bahasan tentang apakah akan mendukung Prabowo ke depan lagi, belum ada. Lalu kalaupun Prabowo, makanya ini kan satu rangkaian dengan pengumuman Prabowo akan diusulkan menjadi calon presiden lagi oleh Gerindra di 2029. Tawaran koalisi permanen juga tidak menyebutkan siapa wakil presidennya. Belum ada. Nah, platform yang ditawarkan belum ada. Belum. Cara implementasinya juga belum ada. Tenggang waktunya juga belum dibicarakan. Belum ada. Jadi ini memang sebuah tawaran, karena menurut saya cara berpikir Prabowo pertama adalah jangan sampai ada gangguan stabilitas nasional. Jadi keinginan partai politik untuk berkuasa, ya memang wajar. Partai politik adalah alat untuk mencapai kekuasaan. Nah, persoalannya adalah kalau terlalu dini sudah ingin mencalonkan yang lain, tentunya bagi Prabowo juga akan menimbulkan sebuah kegaduhan. Prabowo sebagai orang dengan background militer, tentu stabilitas itu nomor 1. Kedua, tentu saja pembangunan dan kemudian pertumbuhan dan juga pemerataan. Ini yang sedang dilakukan Prabowo dengan mengambil trilogi pembangunannya Presiden Soeharto, karena tidak bisa melepaskan itu. Nah, faksionalisme dan juga kepentingan-kepentingan yang ada di dalam partai politik ini, kalau tidak bisa di-manage dengan baik oleh Prabowo sebagai leader dalam Koalisi Indonesia Maju, tentu akan juga menimbulkan fragmentasi yang dapat memecah belah koalisi ini, karena koalisi ini sebenarnya tidak ada istilah koalisi permanen. Apalagi ini sebenarnya lebih pada ciri model parlementer, koalisi di parlemen. Tapi di pemerintahan kan juga akan sangat tergantung berapa jumlah kursi, maka harus
harus terdistribusi sesuai dengan perolehan di suara legislatif. Ini kan masih bias, belum dihitung lagi nih. Misalnya tiba-tiba PAN sekarang mengklaim ada 9 kadernya di kabinet. Tentu yang lain akan juga berhitung, misalnya Nasdem. Gue belum terwakili loh, ya kan? Gimana aku mau ikut koalisi permanen? Makanya seperti saya bilang, figur seperti Surya Paloh dan juga SBY, saya kira tidak akan langsung mengamini tawaran itu. Nah, sampai sekarang kan memang dari angka 6-7 partai yang ada di Kabinet Merah Putih, masing-masing ketua partai yang ada di Kim Plus ini kan juga belum menjawab ya tawaran dari Presiden Prabowo ini untuk bersedia bergabung dalam sebuah koalisi permanen, ya kan? Saya cuma merefernya begini, Bung Ginting. Secara teoritis, ya kan, yang ada biasanya di dalam sistem presidensial yang berpraktik seperti multi partai ini, sifatnya adalah setengah permanen gitu, bukan permanen begini, ya kan? Nah, karena masing-masing partai tentu punya kepentingan yang sama, ingin mencapai kekuasaan. Apalagi dibarengi dengan pada saat ulang tahun Gerindra yang kemarin itu, ada pernyataan atau deklarasi dari seluruh partai, cabang-cabang Partai Gerindra dari DPD sampai kabupaten, ya provinsi kabupaten sampai kota Madia, untuk kembali mencalonkan Prabowo sebagai capres dari Gerindra, kan begitu. Artinya memang ini terlalu dini. Nah, kalau Bung tadi melihat, apakah ini kontrak yang dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan di eksekutif, atau justru memperkuat di parlemen? Sebenarnya dua-dua ini kan nggak bisa dipisahkan, Bung. Betul. Ya kan? Karena program-program strategis yang sekarang menjadi semacam konsentrasi dari Presiden Prabowo adalah pertama MBG itu sendiri, ya kan? Yang kemudian swasembada pangan, dan swasembada energi, ya kan? Itu kan program-program mercusuar yang rasa-rasanya memang kalau tidak diikat dengan koalisi permanen, ini bisa nggak tercapai. Dan kita sama-sama mendengar kemarin, Bung Ginting. Presiden Prabowo mengatakan kepada warga Gerindra, ya kan, saya akan menerima pencalonan itu kembali manakala seluruh program-program saya berhasil, kan gitu. Artinya ada makna yang kita tangkap. Kalau program-program 3 tadi itu misalnya yang dilakukan itu ternyata tidak tercapai, bahkan bermasalah, artinya Prabowo tidak akan menerima. Gimana menurut Bung? Ya, ini menurut saya bagian dari agitasi politik yang dilakukan Prabowo untuk mempengaruhi massa melalui pidato-pidatonya. Massa ini kan yang hadir bukan cuma massa Gerindra, tapi melakukan komunikasi massa melalui media massa. Ya. Itu kan akan mempengaruhi bahwa Prabowo sudah dicalonkan sebagai calon presiden, sehingga menurut saya dia akan memanage betul konflik-konflik yang ada di dalam tubuh partainya, misalnya jangan sampai ada orang lain juga yang kemudian mencoba-coba mengusung nama lain selain Prabowo. Nah, jadi secara internal dia coba kendalikan di dalam partainya, karena di dalam partainya juga tidak mungkin tidak ada faksi-faksi. Faksionalisme di dalam partai politik itu hal yang wajar. Belum lagi faksionalisme di dalam kabinetnya. Apa iya wakil presiden dan menteri-menteri terutama yang merupakan ketua umum partai bukan rivalnya dia? Betul. Pasti rivalnya. Karena itu dia seperti persis saya bilang, ini adalah pendadakan strategis yang dilakukan oleh Prabowo. Ini memang strategi militer yang menyerang secara dadakan ketika orang-orang masih terperangah. Misalnya Prabowo baru saja memuji Presiden ke-7 Jokowi pada harlah Gerindra kemarin. Wanita NU, ya, perempuan NU seperti itu. Di tengah publik sedang berpikir itu, tiba-tiba Rapimnas menjadi kongres luar biasa. Itu kan dadakan-dadakan semuanya, yang mungkin tidak diperkirakan oleh para rival-rival politiknya, termasuk di antara ketua umum partai politik.
di tengah pesta itu kan tidak mungkin, misalnya saya sedang pesta, kemudian nanya kepada Bung Budius, Bung Budius, makanannya enak apa enggak? Anda nggak mungkin bilang makanan itu nggak enak. Karena dadakan nih. Karena dadakan. Gimana panggung kami? Wah ya bagus. Jadi tidak sempat berpikir macam-macam. Maka kita lihat bagaimana Surya Paloh menjawabnya kan. Ya tentu akan kami bawa ke tim khusus. Kami akan lihat bagaimana kerjasamanya, berapa lama dan segala macam. Dan SBY juga belum berkomentar. Makanya saya bilang, kita lihat indikatornya di dua tokoh politik itu, bagaimanapun mereka adalah tokoh-tokoh yang juga punya kepentingan berbeda. Siapa sangka misalnya koalisi di era Presiden Jokowi bisa berpisah jalan pada saat Nasdem, kemudian PKB itu mendukung calon yang berbeda. Jadi saya kira politik itu sangat dinamis. Ini bisa saja terjadi hal yang macam-macam. Tapi menurut saya sekurang-kurangnya Prabowo ingin menguji loyalitas koalisinya, terutama menjelang reshuffle kabinet. Artinya jawaban-jawaban itu juga membuat kikuk yang lain. Misalnya, iya Pak akan mendukung. Karena kalau tidak mendukung, bisa saja dia mereshuffle 1 kali 100 hari atau 2 kali 100 hari. Nah, dalam kondisi kegamangan ini, Prabowo menguasai psikologi politik di koalisinya. Tapi kan itu juga cukup berisiko juga, Bung. Karena apapun, kalau ini dikaitkan dengan anggaplah rencana reshuffle, ya kan Prabowo juga nggak serta-merta bisa melakukan reshuffle berdasarkan basis-basis kepentingan dari pencapaian kementerian itu sendiri. Karena kan sebagian besar menteri ini kan ketua partai, ya kan, Menko aja ada 2 ketua partai, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ini strategi dadakan, ya kan. Nah, dadakan ini kan juga belum tentu hasilnya sesuai yang diharapkan oleh Prabowo. Manakala misalnya masing-masing partai ini kemudian membahas itu secara khusus di tim mereka masing-masing, di partai mereka masing-masing, ternyata memang harus di breakdown lebih jelas lagi, misalnya masa koalisi permanen ini sampai kapan, ya kan, apa yang akan kita dapatkan dan seterusnya, ruang lingkupnya sejauh mana. Karena tentu, kecuali begini, partai-partai ini setelah mengkaji di internalnya, memang mereka merasa kita nggak ada yang bisa melawan Prabowo pada saat Capres 2029 nanti. Kalau itu keputusannya, barangkali mereka akan sign untuk ikut koalisi permanen. Karena kalau toh mereka nggak ikut koalisi permanen, berarti asumsinya dari internal partai mereka ada yang akan dimajukan sebagai calon untuk menyaingi Prabowo pada saat Pilpres 2029. Kira-kira begitu nggak, Bu? Ya, jadi seperti saya bilang juga, politik itu momentum. Ini momentum pada saat semua masa tertuju bahwa tingkat kepuasan terhadap Prabowo 80,9%. Ini masih dimainkan. Jangan sampai ketika sudah turun baru digulirkan. Nah, sama kan? Ini sudah muncul duluan sebelum kasus gas melon 3 kilo itu. Kalau gas melon muncul, kemudian survei ditanyakan, tidak akan dapat 80,9%. Publik sudah lupa ini, maka ini kesempatan diambil. Sama dengan approval ratingnya Presiden Jokowi masih tinggi, maka dia pun sudah menawarkan akan membentuk partai politik super TBK. Super TBK. Karena apa? Orang ternyata masih kuat ya Presiden Jokowi. Tapi kalau setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi dia ngomong ini, momentumnya hilang. Jadi Prabowo memanfaatkan momentum ini. Di tengah publik juga ingin menyuarakan reshuffle kabinet dong. Menteri-menteri nggak becus ini gitu kan. Nah, dia memainkan gelombang keinginan rakyat. Jadi sesungguhnya dia tuh sedang menghimpun massa. Gimana nih? Putuskan saja. Sama dengan Presiden Jokowi kan. Artinya kepercayaan orang masih sangat bagus.
ya dia akan ambil aja. Jadi kesimpulannya bahwa ini berkelindan nih, Bung. Dasar dari partai itu untuk menerima tawaran Prabowo ini dan dasar mereka menolak apa kira-kira, Bung? Tawaran koalisi permanen ini. Saya kira begini ya, kalau tingkat kepuasan terhadap seorang presiden sedang tinggi, ya kan, bahkan nanti di ujung pemerintahan, konyol kalau kemudian tidak mendukung Tawaran orang koalisi tersebut. Oh, oke. Karena dalam pengalaman Indonesia, SBY pada periode kedua, nyaris, Bung, nggak ada lawan tanding. Ibaratnya dia dengan pasangan sandal jepit pun dia akan menang. Ya. Sampai 60-an%. Maka cukup satu putaran. Nah, Jokowi juga begitu. Artinya tingkat kepercayaan terhadap dia tinggi dan Prabowo agak sulit mengimbangi dibandingkan dengan Pilpres 2014. Ya. Nah, jadi sudah bisa diprediksi Presiden petahana akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa dari modal sosial politiknya. Dan ini saya kira akan dihitung juga. Konyol bagi partai politik yang akan melawan presiden petahana kalau presiden petahananya sedang mendapatkan dukungan massa yang luar biasa. Ini kan Presiden Prabowo nyaris tidak mendapatkan oposisi. Karena PDIP di luar pemerintahan juga beberapa kali menyatakan dukungan terhadap program-program ini. Maka ini dimanfaatkan. Maka tawaran Prabowo ini juga sekaligus kalau Anda nggak loyal, masih ada PDIP yang masuk. Bisa kamu masukkan. Nah ini juga menurut saya kesempatan Presiden Jokowi juga melihat, kalau seperti ini saya bikin partai, saya masuklah koalisi ini. Nah, kira-kira begitu. Sebelum berubah pikiran, gimana pun juga Prabowo akan mengendalikan konflik-konflik itu untuk keuntungan pribadinya. Kemungkinan koalisi permanen ini ditolak oleh anggota kabinet yang ada partai-partai, yang ada ketua partai itu, menurut Bung berarti kecil ya? Saya kira untuk sementara akan sulit mereka mengelak, akan sulit menolak. Nah, tapi kan selama belum ada kontrak politik, ya dia bisa bicara macam-macam kan. Nah, kontrak politiknya seperti apa kan belum dihembuskan. Betul. Misalnya, apakah koalisi Indonesia Maju akan sama-sama mendukung Prabowo menjadi presiden? Apakah yang kedua, siapa pemilik suara kedua dia akan menjadi calon wakil presiden? Nah, kan seperti itu. Hasil pemilu. Hasil pemilu Ya. nanti. Itu belum ada kesepakatan. Apakah kemudian bagaimana pembagian kekuasaan di parlemen? Bagaimana pembagian kekuasaan di koalisi di dalam pemerintahan? Misalnya berapa dapat apa, mendapatkan privilege apa begitu ya. Karena platform ini juga misalnya sama-sama. Kita lihat deh dalam kasus SBY. Ya. Sama-sama sepakat mendukung pemberantasan korupsi. Tapi cara-caranya kan beda. Nah, si partai ini punya cara ini punya punya cara ini. Sama dengan Prabowo Subianto juga sekarang. Korupsi termasuk nomor 1 untuk diberantas. Tapi bagaimana kalau itu melibatkan kader politik, kader partai politiknya? Jadi masing-masing punya kepentingan. Nah, disinilah menurut saya masih akan terjadi negosiasi politik yang akan ditawarkan oleh partai-partai politik menjelang, paling enggak menjelang 2 kali 100 hari pemerintahan pemerintahan Jokowi, pemerintahan Prabowo, karena biasanya 1 semester wajar dong. Prabowo kan bilang, nggak ada nih tradisi 100 hari. Memang tidak ada tradisi 100 hari, tapi ini patokan dimulai dari Amerika kan. Tradisi 100 hari itu ingin melihat
kira-kira ada harapan nggak ke depan. Nah, ini juga menurut saya partai politik juga melihat, ini saya punya harapan besar nggak ya kalau masuk dalam koalisi permanen. Kalau memang menguntungkan saya, ya ayo ikut. Tapi ini kan belum ada. Pointer-pointernya apa belum ada. Ini baru gagasan yang menurut saya lebih pada psikologi untuk melihat loyalitas dari partai-partai politik. Lebih sekedar itu. Bung, kalau misalnya publik diberitahu apa sih kontrak yang ditawarkan Gerindra kepada partai-partai di Kim Plus ini, breakdown dari koalisi permanen itu seperti apa persyaratannya? Kalau itu sifatnya rahasia, anggaplah hanya partai-partai yang tahu. Apakah indikator berapa lama koalisi itu berjalan itu sesuatu yang kunci? Iya. Apakah partai menerima atau tidak? Sebab kalau misalnya tidak ada batasan, atau justru batasannya sampai pemerintahan ini berlangsung 5 tahun, artinya sampai menuju pencalonan. Nah, karena ini kan terkait juga bisa aja bargaining Prabowo. Iya. Tidak akan ada reshuffle kalau Anda tanda tangan koalisi permanen. Iya. Bisa begitu nggak, Bung? Bisa Bisa, begitu. Contohnya yang dilakukan oleh Nasdem. Kami mendukung sampai penuh. Artinya mendukung Presiden Jokowi sampai dengan selesai. Tapi setelah itu udah selesai dong. Saya mau ngapa-ngapain. Nah, ini kan main dua kaki ya. Dianggap main dua kaki oleh Presiden Jokowi. Nah, Prabowo menurut saya belajar dari pengalaman itu supaya jangan main dua kaki. Tapi siapa yang bisa menjamin? Gitu. Siapa yang bisa menjamin? Karena kepentingan di parlemen beda. Kepentingan di eksekutif apalagi. Misalnya sebuah kebijakan yang terkait dengan ideologi partainya. Kan agak sumir. Nah, tapi menurut saya sekarang nyaris tidak ada ideologi lagi. Artinya semua cair ya. Bagaimana mungkin misalnya PKS bisa bergabung yang tadinya sangat keras. Nah, tapi saya melihatnya begini ya, berdasarkan pengalaman koalisi partai politik, maka biasanya akan menyisakan sekitar 1-2 partai politik saja. Karena supaya suaranya tetap bisa dikendalikan, supaya mayoritas di parlemen. Nah, Prabowo sekarang selain tingkat kepuasan 80,9%, di parlemen juga sudah 80-an%. Nyaris tidak ada lawan. Nah, karena itu ditawarkan supaya kemudian ini kita bahas ya, supaya dalam misalnya ya, dalam mewujudkan sebuah perundang-undangan, ini kan akan ada prolegnas. Beberapa berbeda pendapat nih, Bung, dalam menyikapi undang-undang. Di situ dikunci dulu supaya sama. Dikunci dulu supaya sama. Supaya kemudian ini tidak menjadi semacam nilai tawar bagi partai politik. Kalau gua nggak dukung ini, kalau misalnya, maka saya akan, misalnya, kalau saya tidak ditempatkan di dalam kabinet, dikurangi, maka saya tidak mendukung revisi undang-undang ini. Kan seperti itu. Nah, yang menarik adalah gak masuk akal koalisi di dalam partai politik. Artinya koalisi itu kan ada tawar-menawar. Ya. Sementara dalam konstitusi kita itu presiden punya kewenangan penuh untuk menentukan kabinet. Betul. Nah, di situ kan kontra. Artinya presiden nggak mau ditawar-tawar dong. Hak prerogatif gua dong. Ini konstitusi sudah pasal 17 itu sudah menggarisbawahi saya punya kewenangan. Nah, di situ kemudian partai politik apa berani minta, kalau Prabowo bilang misalnya, loh, saya nggak bisa tawar-tawar, saya adalah penguasa tunggal eksekutif. Ya, memang Sambil minum, dari ya. sistem presidensial kita kan nggak bisa juga 100% seperti itu, Bung. Iya. Karena kalau berdasarkan konstitusi kita, harusnya hak prerogatif itu bukan hak untuk saling berbagi, ya kan begitu? Iya. Tapi kan praktiknya selama hampir pemilihan presiden langsung ini hampir 20 tahun, ya kan? Selalu kemudian terjadi power sharing setelah itu, kan begitu. Karena alasannya adalah demi stabilitas jalannya pemerintahan. Nah,
Bung, kalau kita lihat dari konsekuensi dari koalisi permanen ini adalah ada yang mengatakan PDIP diblokir nih dari koalisi, karena kan PDIP kan nggak jelas ya posisinya, hanya mendukung, bahkan istilahnya mitra strategis. Nah, dengan penawaran koalisi permanen ini, otomatis kan PDIP nggak mungkin ada dalam koalisi ini, artinya ada di luar, artinya oposisi. Kira-kira ini adalah jebakan buat PDIP untuk memang bertarung sendiri, atau justru memancing koalisi yang ada di dalam. Kalau Anda macam-macam, ada di luar yang siap masuk menggantikan. Seolah-olah yang bergabung sekarang ini nggak ada pilihan lain. Karena ada PDIP dan itu partai besar, ya kan, dengan jumlah kursi yang juga mayoritas di parlemen, ya kan. Nah, apakah mainan-mainan seperti ini yang sedang diolah oleh Presiden Prabowo untuk menguatkan posisinya sebagai penguasa tunggal? Anda benar, Bung. Sampai sekarang PDIP belum menentukan sikap. Karena sikap itu biasanya ditentukan melalui Kongres. Nah, ini kan menjelang Kongres. Artinya Prabowo juga memberikan sinyal. Anda mau masuk apa enggak? Gitu kan. Kalau Anda mau masuk, oke. Ini prasyarat-prasyaratnya. Anda akan dapat begini. Lihatlah, Bung, 3 hari sebelum pengumuman kabinet, Puan Maharani sudah menyatakan, sudah memberikan sinyal, ada 3 orang kader PDIP yang akan masuk kabinet. Artinya apa? Potensi dia masuk besar juga. Nah, apalagi kalau misalnya Prabowo melihat ini ada yang kira-kira punya agenda lain nih di luar saya. Karena memang tingkat kesulitan yang sedang dibangun oleh pemerintahan ini, terutama karena betapa anggaran itu nyaris 50% itu dipotong. Apakah kemudian enjoy menteri-menteri dari partai politik untuk bekerja di mana anggarannya itu nyaris nggak ada? Ya, misalnya Menteri PU, dia menyatakan bahwa ini dananya hanya untuk makan siang menteri, kan kira-kira begitu. Loh, maka siap-siap saja ya, ini kan juga bagi saya melihat bahwa ada kepentingan anggota DPR yang terpenggal, Bung. Misalnya, saya tidak bisa ikut membangun jalan, jembatan, dan lain-lain untuk kepentingan konstituennya karena dana nggak ada. Baik di kementerian maupun di pemerintahan daerah, nggak ada uangnya nih. Jadi ini menurut saya yang paling gelisah justru anggota-anggota legislatif itu. Sehingga menurut saya ini juga sebuah sinyal kepada partai-partai politik, kalau lo nggak loyal nggak apa-apa. PDIP masih nyambung. Lihat, Bung, kemarin di dalam perayaan ulang tahun Gerindra itu kan ada utusan 2 orang ya, Oli Dondo Kambe dengan Said Abdullah. Ini kan juga sinyal di tengah, kalau nggak salah Ketua Umum Megawati sedang melakukan umroh, jadi ada alasan nggak datang gitu kan. Tapi di tengah situasi ini menurut saya Prabowo itu betul-betul sedang meninabobokan semua elit partai politik, termasuk meninabobokan Jokowi, meninabobokan partai-partai koalisi yang berada di koalisi Indonesia Maju. Kira-kira seperti itu. Tapi semuanya juga sedang mengukur jas kira-kira ya. Jasnya kira-kira jas saya ini kegedean, kekecilan, atau seperti apa ya. Jadi ini betul-betul dinamika politik dalam sepekan ini sangat penuh kejutan, Bung. Dan kita juga masih menunggu apa jawaban dari partai-partai koalisi Indonesia Maju di tengah tawaran koalisi permanen ini. Karena tidak ada sebenarnya istilah koalisi permanen, kecuali barangkali jangankan sistem multipartai di tengah sistem pemerintahan presidensil ini,
agak bingung orang membayangkan bagaimana koalisi permanen bisa diwujudkan kalau kepentingannya itu berbeda-beda. Nah tentu berbeda kalau kemudian ada rencana melakukan fusi partai. Apakah memang ada rencana fusi partai? Apakah kemudian Prabowo tidak menginginkan multi partai? Karena di dalam sejarah pemerintahan Indonesia kan Muhammad Hatta, Wakil Presiden Muhammad Hatta melalui maklumat X-nya itu yang membuat orang berbondong-bondong ingin membuat partai politik sehingga sangat-sangat multi partai. Di sisi lain Presiden Soekarno tidak menginginkan partai terlalu banyak. Dia bahkan lebih cenderung cuma satu partai, PNI, jadi semua akan dibahas. Maka namanya kan gitu, PNI, TNI gitu kan semuanya. Nah, Presiden Soeharto juga menginginkan ini terlalu banyak, ini bikin kita nggak bisa membangun. Apakah Prabowo ada keinginan seperti itu? Kalau kita belajar bagaimana Prabowo mengagumi Soekarno dan mengagumi Soeharto, bisa jadi dia ingin koalisi permanen itu membentuk semacam fusi partai. Apalagi ini bisa dibilang koalisi tengah, ini kan tengah ya, rata-rata di mana Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat itu bisa dibilang sebagai partai tengah, dan partai Islam yang terwakili lewat PKS dan PKB sudah menyatu melawan misalnya PDIP yang dianggap nasionalis sekuler. Nah, tentu saya kira juga PDIP sedang berpikir, oh nggak bisa, kalau kami dicap sebagai nasionalis sekuler, kami juga ingin menjadi nasional religius. Tinggal kemudian bagaimana PDIP itu harus bisa merangkul umat Islam di dalam kekuatan partainya. Jadi dinamika politik menurut saya masih sangat dinamis sekali. Di tengah-tengah Prabowo sedang mempersiapkan reshuffle kabinet. Sampai berapa lama kira-kira kuatnya Prabowo ini, Bung? Apakah setahun ini mungkin akan seperti ini kondisinya, karena semuanya kan masih sedang mencari posisi juga ya, saling intip masih terjadi walaupun mereka di satu koalisi kan begitu. Apalagi kan benar ini didukung oleh diamputasinya presidensial threshold oleh Mahkamah Konstitusi yang sekarang sudah 0%. Tinggal bagaimana memperjuangkan parliamentary threshold juga, kalau bisa yang 4% juga dipangkas. Kan itu sampai sekarang kan belum ada keputusan kan begitu. Nah, kalau dilihat dari kekuatan politik Prabowo saat ini, rasanya mungkin agak berbeda dengan bagaimana kuatnya Orde Baru di era Pak Harto dulu kan begitu, Bung. Artinya Pak Harto di era Orde Baru itu sangat determinan karena memang menguasai sepenuhnya partai politik. Beda dengan sekarang, secara kuantitatif memang terlihat Prabowo sangat berkuasa penuh dengan apalagi dengan menawarkan koalisi permanen. Nah, menurut Bung, apa faktor yang membuat rencana ini bisa buyar? Apakah misalnya ketika Demokrat kah, Nasdem kah misalnya, atau Golkar menarik diri karena syarat-syarat koalisi permanen yang diajukan Prabowo tidak mereka setujui misalnya? Faktor-faktor yang mempengaruhi tentu saja kalau kepentingannya berbeda-beda, kemudian reaksi yang berbeda terhadap sebuah kasus. Kemudian yang ketiga, nah di sini yang paling penting, mereka kan akan berebut, yang akan mereka perebutkan adalah siapa yang akan menjadi wakil presiden mendatang. Apakah koalisi permanen ini akan meneruskan pasangan Prabowo dengan Gibran? Ini belum ada keputusan. Nah, di sini menurut saya partai politik itu sedang berusaha mengintip dan mempengaruhi Prabowo untuk diberikan kesempatan kadernya menjadi wakil presiden. Karena menurut saya nyaris Prabowo itu tidak punya lawan tanding yang kuat di pemilu presiden 2029. Nah, masalahnya adalah apakah Prabowo juga mau memberikan kesempatan
kepada tokoh-tokoh elit partai politik untuk menjadi wakil presidennya. Saya rasa enggak, Bung. Karena siapapun yang menjadi wakil presiden di 2029, dia seperti mendapatkan karpet mewah untuk menjadi RI 1 berikutnya. Kalau misalnya yang diberikan kesempatan itu PDIP, berarti dia sama juga kemudian bunuh diri politik. Karena memberikan tempat bagi PDIP untuk menjadi pemenang pemilu legislatif berikutnya. Kalau memberikan kesempatan kepada PDIP bergabung? Iya. Oh. Apalagi kalau wakil presiden dari PDIP. Saya kira juga begitu, dia akan berhitung juga. Kalau Demokrat, misalnya AHY yang akan menjadi wakil presidennya, sama juga memberikan karpet biru bagi Demokrat. Itu tadi karpet merah buat Puan Maharani misalnya. Apalagi Golkar. Apakah Prabowo mau memberikan karpet kuning untuk Golkar agar menjadi pemenang pemilu legislatif dan pemenang pemilu presiden? Karena itu dia akan berpikir bagaimana membesarkan partai politiknya. Ingat bagaimana Partai Demokrat nyungsep dari 22% menjadi separohnya, bahkan sampai pemilu berikutnya tinggal 13%. Nah, sama dengan PDIP ya. Kemudian Demokrat juga begitu, tinggal disisakan 7%. Sesungguhnya, Bung, partai politik ini bisa kita perkirakan hitungan normal Demokrat itu hanya sekitar 7-8% saja. PDIP itu tidak lebih dari 20%, kecuali ada anomali-anomali politik seperti 1999 dia dapat 33%. Tapi kan normalnya sekarang kalau kita lihat sekitar 20-an persen. Nah, Prabowo melihat bahwa ada peluang partainya mencapai 2 digit, dalam pengertian dia pasti ingin mendapatkan 20%. Nah, tinggal apakah Prabowo punya Prince Crown di dalam Partai Gerindra untuk kemudian maju lagi dalam Pilpres berikutnya di 2034. Kalau Bung sendiri melihat ada nggak Prince Crown di luar Prabowo di Gerindra sendiri? Saya kira Prabowo sedang melihat-lihat dari faksi-faksi yang ada. Begini, Bung, di dalam partai politik itu ketua umum dengan ketua harian sesungguhnya rival. Ketua umum dengan sekjen. Jadi sesungguhnya Don Dasko itu adalah rivalnya Prabowo, diam-diam ternyata. Oh iya, udah pasti, wajar saja faksionalisme. Misalnya yang menjadi penghubung antara Prabowo dengan Presiden Jokowi adalah Don Dasko misalnya. Dasko menjadi penghubung Megawati, Prabowo dengan Megawati, Muzani gitu kan, wajar kan. Menjadi penghubung Prabowo ke institusi militer misalnya Safri Samsudin. Itu kan 3 tokoh yang orang melihat bahwa Prabowo sedang memainkan bandul politik di antara 3 tokoh-tokoh kuat. Nah, sambil kita menunggu kabinet Gerindra yang sekarang kan belum diumumkan. Formasinya seperti apa? Kan formatur tunggal udah ditunjuk Prabowo. Nah, formatur tunggal itu seperti itu. Nah, jadi saya kira semua itu sedang merayu Prabowo agar ditempatkan kader-kadernya menjadi calon RI 2. Saya kira nantinya tokoh yang muncul adalah tokoh di luar partai politik, Bung. Kenapa Bung tidak melihat unsur Wapres Gibran sebagai paket yang kemudian akan dinaikkan kembali, pasangan yang sama? Baik mendapat dukungan juga dari Gerindra maupun dari koalisi yang ada sekarang di Indonesia Maju. Sampai sekarang Gibran belum punya partai politik. Ya. Nah, Jokowi juga belum punya partai politik. Walaupun ada PSI yang katanya tegak lurus dengan Jokowi, tapi dengan asumsi, dengan pernyataan Jokowi akan membuat partai politik baru. Nah, saya kira juga konstelasi akan juga berubah, Bung. Apakah nantinya partai baru ini akan mengajukan Gibran lagi sebagai calon wakil presiden.
Nah, tentu akan mendapatkan penolakan menurut saya dari partai-partai yang sudah eksis di parlemen. Ntar dulu dong, kira-kira gitu, ntar dulu. Sambil dilihat juga, lihat dulu ratingnya seperti apa. Jadi tingkat kepuasan, tingkat keterpilihan si tokoh-tokoh ini seperti apa. Jadi itu masih panjang sekali. Jadi menurut saya ini membuka kesempatan bagi partai-partai politik dengan pemenggalan parliamentary shoot dan presidential shoot, tapi Prabowo kira-kira kalau main catur dia sudah ambil buah putih dulu. Jadi buah putih berarti dia maju duluan. Nah, sehingga yang lain tinggal menunggu bidak apa yang akan dijalankan Prabowo, maka bidak yang lain menunggu. Nah, jangan sampai kemudian menurut saya Prabowo tidak ingin ketinggalan kereta di dalam persaingan politik ini. Dia tetap ingin menjadi lokomotif dan dia tidak mengumumkan siapa wakil lokomotif yang mengiringinya nanti. Apa kesulitan Prabowo jika kemudian masih dianggap Gibran ini masih punya potensi untuk dicalonkan untuk periode keduanya? Mereka artinya satu paketnya bareng lagi nih. Ya, waktu periode yang 2024 kemarin kan memang Gibran juga kan tidak dari partai juga, Bung. Iya. Kan sudah juga nggak diakui oleh PDIP kan begitu. Iya. Nah, tetapi faktanya partai-partai koalisi mendukung Gibran sebagai pendamping Prabowo pada saat itu. Mungkin juga hal yang sama kondisinya dengan asumsi kita masih menunggu ya, apakah partai super terbukanya Pak Jokowi itu akan terrealisir atau tidak. Artinya kan belum tentu nih Gibran partainya ada di mana. Iya. Walaupun kita sering mendengar Golkar akan menjadikan Gibran sebagai kadernya kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, dengan asumsi yang sama pada peristiwa 2024 pada saat Gibran disandingkan dengan Prabowo, apakah kondisinya menuju 2029 ini Gibran itu nggak sama menurut Bung Ginting? Saya kira kondisinya berbeda sekali. Persoalan Gibran itu adalah sangat dipengaruhi oleh ketokohan sang bapak. Jadi Prabowo terbantu oleh Jokowi dengan kehadiran anaknya Gibran. Tapi Prabowo juga sudah membayar kewajibannya juga menjadikan Gibran wapres. Artinya sebenarnya hutang budinya udah selesai. Nah, tinggal kemudian di 2029 dinamikanya sangat tinggi. Apakah kemudian ketokohan, lagi-lagi ketokohan Jokowi pada 2029 itu masih tinggi? Kalau itu masih tinggi menurut saya, Prabowo akan mempertimbangkan hal-hal itu. Tapi kalau dilihat, ini kan ada anomali politik di mana PSI Partai Tegak Lurus dengan Jokowi ternyata tidak masuk parlemen, tidak bisa masuk parlemen. Di sisi lain seperti saya bilang, ini kan ada pernyataan katanya Bobi Nasution juga sudah masuk Gerindra, ya kan? Sementara Gibran belum. Makanya saya bilang sebelum ada dinamika yang lain, Prabowo sudah muncul duluan sehingga tidak bisa diganti, karena untuk mengganti keputusan itu harus lewat kongres maupun kongres luar biasa. Jadi menurut saya masih panjang perjalanannya di tengah-tengah dinamika stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, dan juga tentu saja warisan-warisan presiden terdahulu akan juga dilihat. Positif dan negatifnya lebih banyak, yang lebih banyak mana positif dan negatif, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, itu tentu akan dinilai publik nantinya. Iya, memang kalau dari diskusi kita ini, Bung, memang menuju 2029 itu dinamikanya sangat luar biasa, ya kan? Karena tidak bisa, bahkan Pak Prabowo sendiri pun tidak bisa merasa posisinya sudah nyaman saat ini kan begitu. Walaupun misalnya sekarang sudah didukung oleh hampir 5-6 partai besar ya kan gitu loh. Karena masih ada peluang-peluang misalnya kayak posisi Pak Jokowi sendiri ya kan. Kalau benar ternyata Pak Jokowi misalnya pertengahan tahun ini merealisasikan terbentuknya partai terbuka itu ya kan, atau super terbuka ya kan. Dan bagaimana respon masyarakat? Apakah berbondong-bondong? Karena kan basis dari partai itu kan sebenarnya
adalah respon partisipasi orang Persis. untuk bergabung ke partai. Persis. Dengan tingkat dukungan Pak Jokowi yang seperti sekarang, rasanya secara asumsi, wah ini pasti bakal meledak partai Iya. ini. Tapi kan itu baru teori, Bung. Iya. Ya kan? Sebab benar yang Bung sampaikan tadi, sebagai batu ujinya adalah pada saat PSI di pemilu kemarin, yang sudah jelas PSI adalah partainya Jokowi, kan begitu. Ternyata nggak lolos parliamentary threshold, Iya. namanya ambang batas 4%. Iya. Itu kan sebuah batu ujian sebenarnya, ya kan? Nah, apakah teorinya bahwa partai baru yang akan dibentuk Pak Jokowi itu akan mengalami nasib yang sama seperti PSI juga bisa sebenarnya 50-50 sebenarnya. Nah, kalau begitu, Bung, sebagai sebuah closing statement, Oke. posisi Pak Prabowo sebenarnya setahun ini mungkin aman, Iya. ya kan? Dan partai Iya. koalisi pun masih akan mencoba memanfaatkan keberadaan mereka dalam kabinet untuk juga mencari simpati dari publik. Kira-kira Bung melihatnya setahun ke depan atau minimal sampai pertengahan tahun? Dalam politik itu tentu saja teori bejana berhubungan itu efektif. Untuk kita analisis. Sama seperti misalnya tingkat kepuasan terhadap Prabowo tinggi, maka yang lain otomatis agak sulit, kan otomatis naik. Iya, iya. Tapi ketika tingkat kepuasan terhadap Prabowo turun, maka yang lain juga naik. Nah, tinggal kemudian di dalam politik itu kan juga artinya tidak haram kita mengemukakan bahwa ada kompetisi di antara elit-elit politik, termasuk antara Prabowo dengan Jokowi sendiri. Misalnya Jokowi membuat partai politik. Oke, kemarin walaupun identik dengan Jokowi, tapi dipimpin oleh anaknya, mungkin agak beda, Bung, kalau kemudian membuat partai baru, Jokowi ketua umumnya. Jokowi ketua umumnya, maka tingkat kepuasannya, bisa jadi, kami akan lari yang 60-an% pendukung Jokowi itu kemungkinan akan lari ke Jokowi, bisa jadi. Tapi ini masih harus menunggu apakah Prabowo dapat meraih suara di tingkat-tingkat bawah, apalagi dengan program makan bergizi gratis itu. Ini kan memang bejana berhubungan ini selalu menjadi hitungan politik. Jadi jangan coba-coba melawan orang yang tingkat approval ratingnya tinggi. Itu sama juga bunuh diri politik. Saya kira Jokowi juga akan melihat itu. Kalau misalnya Prabowo sangat tinggi, lebih baik saya nempel kepada Prabowo, seperti juga Prabowo menempel pada Jokowi, tidak melawan. Betul. Nah, maka saya bilang Prabowo melalui cara-cara para komando berhadap-hadapan langsung ternyata kan nggak bisa. Maka kemudian melalui cara Sandi Yuda merapat ke kekuasaan, baru mengambil kekuasaan. Saya kira Prabowo juga akan belajar itu, dan Jokowi juga akan belajar dari persoalan-persoalan musim politik, musim apa yang akan terjadi. Kalau musim semi harus menyesuaikan. Kalau musim kemarau, Anda juga harus menyesuaikan. Jadi politik itu seperti ramalan cuaca, kemudian hasil ramalannya benar atau tidak. Dan orang kalau percaya pada hasil survei, mereka tentu sudah belajar tentang matematika politik. Baik. Ya. Menarik sekali, Bung Ginting. Ternyata memang ada variabel dependen nih. Iya. Variabel dependennya ternyata adalah ketika Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan wacananya akan membuat partai super TBK itu. Iya. Ya toh? Karena kalau itu yang terjadi, mau tidak mau, teori siapa yang akan menempel akan kembali terulang pada 2029 nanti. Iya. Apakah partai Jokowi ini akan menempel ke Pak Prabowo atau sebaliknya? Iya. Pak Prabowo tetap harus menempel kembali ke Pak Jokowi. Kita tunggu sampai pertengahan tahun ini, Bung. Apakah benar partai itu akan terjadi atau tidak? Terima kasih, Bung.